Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Hadi Saputro. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai mengenal bahasa pemrograman Python, sejarah, kegunaan, dan contoh aplikasinya. Sebelumnya, perkenalkan antara saya dan anggota kelompok saya. Saya Muhammad Rifki Hadi Saputro dengan NIM 28025566280. Selanjutnya. Saya Kevin Aditya Pratama dengan NIM 2802572872845. Selanjutnya, Dan saya Khairi Ramzi Rudiana dengan NIM 28025668091. Oke, next slide. Oke, yang pertama adalah pengenalan bahasa Python. Secara pengertian, Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membangun situs, software atau aplikasi, mengotomatisasikan tugas dan juga melakukan analisis data. Yaitu yang kedua, bahasa pemrograman umum. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum. Artinya, ia biasa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Dan selanjutnya yaitu bahasa pemrograman mudah. Karena sifatnya yang serbaguna dan mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, terutama untuk mereka yang masih pemula. Next. Selanjutnya adalah sejarah bahasa Python. Pada 1989, di awal pengembangan, Guido van Rossum mulai mengembangkan Python di CWI, di Belanda. Nama Python dipilih karena terinspirasi dari acara komedi Inggris Monty Python's Flying Circus. Selanjutnya, pada 1991, rilis pertama, Python 0.9.0 resmi diluncurkan dengan fitur dasar seperti fungsi, exception handling, serta tipe data inti. Selanjutnya pada tahun 2000 muncullah Python 2.0. Dirilis Python 2.0 yang memperkenalkan garbage collection otomatis dan dukungan Unicode, membuat Python semakin populer di kalangan programmer. Selanjutnya pada tahun 2008 sampai Python 3.0 di era modern. Python 3.0 hadir dengan banyak perubahan besar pada sintaks agar lebih sederhana dan konsisten. Hingga kini, Python menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia dan digunakan luas di berbagai bidang modern. Next. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaannya. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, Python dapat digunakan untuk berbagai hal. Contohnya kayak untuk membuat website, software, otomasi, atau analisis data. Next. Nah, yang pertama adalah analisis dan visualisasi data. Python dapat digunakan untuk mengumpulkan, memanipulasi, dan menganalisis data yang relevan untuk mengekstrak wawasan bisnis yang berarti darinya. Dan terdapat beberapa library untuk membantu dalam analisis dan visualisasi data seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Next. Kedua, ada machine learning. Python juga digunakan dalam machine learning dengan menggunakan data untuk membuat algoritma yang dapat memprediksi suatu hasil. Library machine learning terdapat beberapa, seperti scikit-learn, Keras, TensorFlow, dan PyTorch. Kemudian ada juga web development. Nah, dalam pembangunan situs web, Python dapat menyediakan framework seperti Django atau Flask yang memiliki kemampuan untuk berbagi data dengan server, memproses informasi, mengakses database, antara lain. nah, Kemudian contoh ada, penggunaan nyata pada Python itu digunakan di beberapa perusahaan besar. Yang pertama itu ada Google, mereka menggunakannya untuk machine learning dan pencarian data. Yang kedua dipakai oleh Netflix, mereka menggunakan Python untuk analisis data dan membuat sistem rekomendasi film. Dan yang ketiga NASA, mereka membuat pemodelan, simulasi dan analisis sainsnya. Next. Nah, manfaat untuk mempelajari Python ada banyak. Eh, yang pertama itu peluang gaji besar, karena menurut situs Indeed, Python itu salah satu bahasa pemrograman yang sering dipakai dan banyak yang dengan gaji yang menggiurkan. Lalu yang kedua itu fleksibel, karena Python itu tidak hanya mudah dipelajari, tapi juga fleksibel karena
terdiri dari 125.000 library dari pihak ketiga yang memungkinkan digunakan untuk machine learning. Yang keempat ada mudah dipahami. Jadi Python nggak cuma fleksibel, tapi sintaks dan penggunaannya juga gampang dimengerti. Jadi orang awam mudah untuk mempelajari Python. Nah, yang keempat digunakan di berbagai sektor industri, contohnya pada keuangan, terus juga komputasi ilmiah dan matematis, pengembangan website, dan pengembangan game, dan masih banyak lagi lainnya. Next. Oke, selanjutnya adalah keunggulan Python dari bahasa pemrograman lain. Jadi yang pertama, Python ini merupakan bahasa sederhana. Secara luas, Python ini adalah bahasa yang mudah dibaca dan dipahami, dan juga banyak komunitas pengguna Python di dunia yang terus berkembang. Nah, setelah itu, Python itu bersifat gratis atau free. Python adalah bahasa pemrograman yang bebas dan terbuka. Lisensi sumber terbuka yang disetujui oleh OSI yang digunakan untuk mengembangkan Python menjadikannya bahasa yang bebas digunakan dan didistribusikan termasuk untuk tujuan komersial. Selanjutnya Python adalah bahasa yang kompatibel dengan berbagai platform. Nah, banyak platform yang mendukung dengan baik pada Python 3.7 dan 2.7 yang meliputi satu, pertama Linux. Kedua, yaitu Windows Vista yang lebih baru untuk Python 3.7, Windows XP dan yang lebih baru untuk Python 2.7. Selanjutnya ada FreeBSD 10 dan yang lebih baru. Nah, selanjutnya ada juga macOS Snow Leopard, macOS 10.6 2008 dan yang lebih baru. Nah, setelah itu Python itu juga merupakan pemrograman yang berorientasi objek. Python mendukung pemrograman berorientasi objek dan berorientasi prosedur, atau kita sebut sebagai OOP. Pemrograman berorientasi objek dalam artian memanfaatkan objek yang berbasis pada data dan fungsionalitas. Fitur berorientasi prosedur menawarkan penerapan potongan kode yang dapat digunakan kembali. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.